saya Tiara Javandrea, saya dari kelas X MIPA 1. Nomor absen saya 19 dan saya berperan sebagai Darmi. Nama saya Nabela Nantania Hode dari 10 IPA 1, absen 3. Dan di sini saya berperan sebagai voice over Ibu Darmi. Terima kasih. Halo, saya Nail Rifki dari absen 6. Saya berperan sebagai teman Darmi kedua. Perkenalkan, nama saya Delvigo Ferdinand, saya dari absen 7. Peran saya adalah teman Darmi yang ketiga. Nama saya Farhan Christopher Scalar dari kelas 10 MIPA 1, absen 9. Saya berperan sebagai teman Darmi 1. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Heriat Demir Manturuan dengan nomor absen 12 dan saya berperan sebagai narator. Halo semuanya, saya Putra Aditya Kurniawijaya dari kelas 10 MIPA 1 absen 31 dan pada tugas IPK kali ini saya berperan sebagai animator. Perkenalkan, saya Yohana Inculika dari absen 35. Saya bertugas untuk menggambar animasi. Perkenalkan, nama saya Jennifer Hardianti Jamsena. Saya absen 16. Tugas saya di sini adalah mengedit. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ibu bersama dengan anaknya, Darmi. Ayah Darmi telah meninggal semenjak Darmi masih kecil. Dahulu mereka hidup berkecukupan. Namun setelah ayah Darmi meninggal, ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit ibu Darmi kian gelap. Berat tubuhnya juga menyusut. Semua dilakukan demi Darmi, putri satu-satunya. Namun, apa yang dilakukan Darmi? Ia tak mau membantu ibunya. Kerjanya setiap hari hanya berdandan. Ia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya menjadi gelap seperti ibunya. Suatu hari, ibu Darmi akan bekerja di ladang. Ia akan bekerja sampai sore, sebab musim panen telah tiba. Ibu Darmi pun berkata kepada Darmi, Darmi, bisakah kamu memasak hari ini, nak? Ibu tidak bisa pulang siang ini karena harus menyelesaikan panen kita. Jika sudah selesai memasak, maukah kamu mengantarnya ke ladang untuk ibu? Darmi yang sedang menyisir rambutnya terkejut. Tidak mau, Bu. Kalau aku masak, nanti rambutku bau tungku. Aku kan habis keramas. Lalu, kalau aku mengantarnya ke ladang, kulitku jadi hitam. Aku kan habis luluran. Ibu Darmi hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya sedih. Di ladang, Ibu Darmi bekerja dengan sangat keras. Ia mengumpulkan hasil panen untuk dijualnya besok ke pasar. Ia tidak memperdulikan perutnya yang lapar. Saat lelah, ia beristirahat sambil minum air kendi yang dibawanya. Ia pun berdoa dalam hatinya. Ya Tuhan, tolong kami. Ubahlah anakku, lepaskan dia dari sifat malasnya. Setelah selesai dengan pekerjaannya di ladang, Ibu Darmi pun pulang ke rumah. Sesampainya ia di rumah, betapa terkejutnya ia. Di sana tidak ada makanan yang bisa dimakan. Darmi sama sekali tidak memasak. Padahal Ibu Darmi sangat lelah dan lapar setelah bekerja seharian di ladang. Darmi yang melihat ibunya pulang malah marah-marah. Ibu ini kemana saja sih? Masa tidak ada makanan di rumah? Aku kan lapar. Seharian tidak makan. Darmi, tadi ibu kan sudah menyuruhmu untuk memasak. Aku tidak mau, Bu. Darmi meninggalkan ibunya yang kelaparan dan lelah. Keesokan harinya, Ibu Darmi sudah bersiap dengan hasil panennya. Ia akan pergi ke pasar. Darmi, ikutlah ibu ke pasar, nak. Ibu membutuhkanmu untuk membawa hasil ladang kita. Gak mau, Bu. Nanti kulitku kotor. Apalagi kan pasar becek. Aduh, aku gak bisa membayangkan kulitku yang bersih ikutan kotor. Akhirnya, Ibu Darmi pergi ke pasar sendirian dengan membawa hasil panennya. Sorenya, Ibu Darmi pulang dengan membawa uang hasil panennya. Memang tidak terlalu banyak, hanya cukup untuk membeli benih dan makan untuk beberapa hari. Darmi yang melihat ibunya sedang menghitung uang, segera mendekati ibunya.
Bu, beras aku habis. Tolong belikan dong, Bu. Iya, besok ibu belikan. Tapi kamu harus ikut supaya ibu tidak salah beli ya. Akhirnya Darmi dengan terpaksa ikut ibunya pergi ke pasar. Tetapi Darmi berbisik kepada ibunya. Bu, nanti kita jalannya jangan berdampingan. Ibu di belakangku saja. Kenapa, Darmi? Pokoknya ibu jalan di belakangku. Darmi sebenarnya malu berjalan bersama dengan ibunya yang berkulit gelap dan wajahnya yang tak terawat. Tiba-tiba di tengah jalan ada seorang teman Darmi yang menghampirinya dan bertanya. Hai Darmi, kamu mau kemana? Aku mau ke pasar. Teman Darmi melihat ibu Darmi dengan pandangan bertanya. Dia siapa Darmi? Ibumu ya? Darmi yang tak mau temannya tahu bahwa ia punya ibu yang kotor dan jelek, segera menjawab. Oh, dia pembantuku. Tentu saja bukan ibuku. Ih, amit-amit deh. Betapa sedih saat ibu Darmi mendengarnya. Namun, ia hanya menahannya dalam hati. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Kemudian, Darmi bertemu lagi dengan temannya yang lain. Dami, kau mau kemana? Aku mau ke pasar. Ngomong-ngomong, siapa yang ada di belakangmu? Apa dia ibumu? Bukan, dia bukan ibuku. Dia pembantuku. Sungguh hati ibu Darmi semakin sedih. Begitu tega anaknya sendiri mengakui dirinya sebagai seorang pembantu. Namun, sekuat tenaga, ia berusaha menahannya. Sampailah Darmi dan ibunya di pasar. Saat mereka akan memasuki pasar, lagi-lagi Darmi bertemu dengan temannya yang lain. Darmi, tumben kamu pergi ke pasar. Siapa yang berjalan di belakangmu? Itu pembantuku. Ibu Darmi tak kuasa menahan air matanya. Ia sudah tak tahan lagi. Maka ia pun berdoa dalam Ya hatinya. Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi dengan sikap anak hamba. Tolong kiranya Tuhan menghukumnya supaya ia menjadi jera. Setelah ibu Darmi selesai berdoa, tiba-tiba Darmi menjerit. Ibu, tolong aku. Ada apa dengan kakiku? Kenapa tidak bisa digerakkan lagi? Sedikit demi sedikit, Darmi berubah menjadi batu. Ibu Darmi pun menangis pilu. Maafkan ibu, nak. Ini semua karena perbuatanmu terhadap ibu. Ampun, Bu. Ampun. Aku tidak akan mengulanginya lagi, Bu. Darmi merintih sambil menangis meminta ampun pada ibunya. Sayang sekali, semuanya tak bisa kembali. Darmi tetap menjadi batu. Ia harus menanggung hukuman karena telah durhaka terhadap ibunya yang telah merawat dan menjaganya hingga besar. Darmi yang telah menjadi batu akhirnya dipinggirkan orang-orang dan disandarkan di tebing. Hingga sekarang, batu itu masih ada di Kalimantan Barat dan dinamakan Batu Menangis.